Di video kali ini saya pengen sharing kepada teman-teman sebuah pertanyaan yang sering ditanyain teman-teman. Banyak sekali teman-teman yang bertanya atau ibaratnya mengeluh gitu kepada saya ketika saya misalnya sharing nih tips soal ibaratnya mulai bisnis atau ibaratnya tips cara jualan, tips bagaimana ibaratnya memulai digital marketing gitu kan. Banyak yang ibaratnya komen tuh selalu mengeluh soal modal. Bang, saya tuh pengen memulai bisnis tapi saya tuh nggak punya modal. Bang, saya tuh pengen bisnis tapi semua soal modal gitu. Jadi kesana tuh kalau nggak punya modal ya nggak bisa mulai bisnis. Nah, ketika ada yang bertanya, emang bisnis perlu pakai modal, Bang Dean? Nah, di sini saya akan jawab ya pertanyaan teman-teman. Bisnis perlu modal nggak sih? Kalau saya bilang perlu, kira-kira teman-teman akan lanjut bisnis atau enggak gitu? Saya bilang berbisnis itu perlu yang namanya modal, tapi modal yang seperti apa dulu ya. Banyak ibaratnya gini nih, orang gitu ya belum pernah mulai bisnis, belum pernah ibaratnya ngerasain untung dari bisnis, belum pernah terjun ke dunia bisnis, udah mikirin saya mau nyari investor. Bang, saya mau cari investor deh yang punya modal 300 juta gitu kan. Ini kayak gimana ya, dia belum pernah mulai bisnis, dia belum pernah ngerjain bisnis, dia belum tahu banget seluk-beluknya bisnis itu, tapi dia udah mau cari investor modal 300 juta. Bayangin ya. Sekarang gini, ada juga orang ibaratnya yang minta investasi, misalnya, Bang, bisa nggak modalin saya? Buat apa? Saya mau investasi saham. Dia pengen minta modal buat investasi saham gitu. Sementara dia pun belum pernah terjun ke investasi saham. Dia cuma kayak lihat orang sana sini, wah kayaknya investasi saham menguntungkan ya. Nah, kalau ibaratnya kita belum pernah terjun, belum pernah punya pengalaman di sebuah bisnis, terus kita udah mikirnya modal. Kalaupun dikasih modal, itu pasti modalnya habis ya. Bukannya nambah, malah habis. Percaya deh sama saya. Kenapa saya bisa ngomong gitu? Karena saya pun dulu seperti itu ya. Jadi dulu di awal saya dan partner gitu ya, kita mencari modal gitu ya. Tapi ilmunya nggak ada. Jadi yang kita lakukan apa ya, tiap hari belanja ini, belanja itu, padahal itu tuh ibaratnya penggunaan uangnya nggak penting-penting banget gitu. Karena kita ibaratnya kapasitasnya belum bisa gitu ya ngelola uang segitu. Ketika kita megang, kita jadi kayak orang norak gitu. Beli ini, beli itu, serasa benar gitu kan, serasa keren. Padahal ketika kita ngambil keputusan, itu kita tuh bodoh banget. Kita nggak bisa mengambil keputusan dengan ibaratnya kepala dingin. Kita mengambil keputusan berdasarkan asumsi. Wah, kalau gini kayaknya bagus ya. Wah, kayaknya kalau pengen berhasil harus gini. Nah, kita ngambil keputusan tuh nggak bijak. Oke, gini. Dulu saya sama partner gitu ya, pinjem duit sampai puluhan juta gitu ya. Pinjem duit puluhan juta, kita gadein BPKB ya, kendaraan, kita minjem ke bank gitu kan. Nah, ketika udah ada uangnya nih ya, udah megang duitnya, itu habisnya nggak lama. Jadi kalau teman-teman ibaratnya sekarang berpikir bahwa kalau memulai bisnis itu kendalanya adalah modal, ketika kalian dikasih modal pun, kalau kapasitasnya kalian belum ada, percaya sama saya ya, percaya modalnya akan habis, kalian akan merasakan yang namanya rugi, bangkrut ya. Dikejar-kejar debt collector kalau pakai duit hutang, kalau kalian pakai investor duitnya dikejar-kejar sama investor gitu kan, sementara kalian nggak sanggup bayar. Saya ngerti banget tekanannya teman-temannya ketika ibaratnya kita punya hutang gitu ya. Nah, terus kita melakukan apapun gelisah gitu, rusuh gitu ya, kita nggak tenang mikirnya. Nah, makanya kalau teman-teman ibaratnya pengen bisa tenang, pengen bisa berhasil gitu kan, ketika berbisnis, janganlah berpikir modal besar di awal ya. Jangan pernah berpikir modal besar di awal. Modal apa sih yang teman-teman perluin? Yang pertama, modal yang teman-teman perluin adalah yakin ya. Yang pertama, kalau teman-teman pengen bisa berbisnis, modalnya bukan uang langsung, tapi adalah yakin dulu gitu ya. Yakin kalau misalnya teman-teman bisa ibaratnya berbisnis, teman-teman bisa berhasil, bisa laku, dan teman-teman ibaratnya yakin nih kalau bisnis yang teman-teman laku itu bukan coba-coba tapi bakal berhasil. Itu yang pertama ya, modal yakin. Dan yang kedua, modal apa? Modal ilmu. Nah, teman-teman kalau misalnya belum punya ilmu, belajarlah kepada orang yang punya ilmu. Gini, daripada kita sekarang ini ya, kita
modal nih 10 juta nih, kita modal 10 juta buat langsung terjun bisnis, tapi kita nggak ngerti apa-apa, itu 10 jutanya bakal cepet habis. Kenapa kita nggak coba sebelum kita terjun, kita belajar dulu. Misalnya kita punya gaji nih ya, kita punya gaji anggap aja 3 juta atau 5 juta. Kita coba cari ibaratnya orang yang udah pernah menjalankan bisnis itu, dan ibaratnya dia mau sharing ilmunya. Kalaupun berbayar gitu ya, kita bayar aja nggak apa-apa. Misalnya kita harus bayar 3 juta atau bayar sejuta, bayar 500 ribu, ya kita bayar aja. Ya kalau misalnya gaji Anda cuma 3 juta, carilah ibaratnya pelatihan yang ibaratnya harganya 500 ribu atau yang sejuta. Nah, dengan kita ibaratnya membeli ilmu atau membeli pengalaman seseorang, kita nggak harus ibaratnya merasakan pengalaman itu juga gitu. Kita ibaratnya bisa meminimalisir resiko kita ibaratnya bangkrut atau gagal ya. Walaupun kita emang mungkin nanti merasakan gagal, tapi seenggaknya nggak fatal banget gitu ya. Nah dulu kesalahan saya adalah saya nggak mau belajar sama orang yang udah berhasil. Kita ibaratnya langsung hajar-hajar aja gitu kan. Ya hajar aja lah gimana sendiri. Tapi ternyata setelah tahu gitu ya, oh ternyata kita tuh bodoh banget gitu ya. Kita tuh gak ngerti apa-apa tapi sok tahu. Nah kebanyakan orang gagal karena sok tahu gitu ya. Nah lebih parah, banyak orang yang ibaratnya memulai bisnis itu tuh yang gak mulai-mulai karena takut, karena gak punya modal. Nah saya bilang memulai bisnis modalnya gak perlu gede kok ya. Gak perlu gede. Karena di awal ketika Anda ibaratnya terjun untuk bisa menjadi seorang pengusaha, ya Anda yang harus Anda lakukan adalah Anda harus meningkatkan kapasitas diri Anda dulu. Kita mulai aja step by step, kayak naik tangga gitu kan. Kalau kita naik tangga nggak mungkin kan kita ibaratnya baru satu langkah udah nyampe tangga 50 gitu kan. Kita pasti ya tangga 1 dulu, tangga 2, tangga 3, tangga 4, tangga 5. Nah ibaratnya teman-teman nih belum pernah ngasilin uang 100 ribu dari bisnis, belajarlah ngasilin dulu uang 100 ribu. Nah udah 100 ribu bisa naikin ke 300 ribu, 500 ribu, 1 juta, 2 juta, 3 juta, 10 juta, 100 juta. Itu kan ada tahapannya ya. Ibaratnya kalau teman-teman belum pernah punya bisnis, belum pernah ada pengalaman di bisnis, pengen langsung ngasilin 10 juta gitu. Mungkin sebagian dari kalian berpikir kayaknya gak mungkin deh, kayaknya mimpi dapat duit 10 juta tuh ketinggian. Kenapa saya bisa ngomong seperti itu? Karena saya pun dulu begitu ya. Saya berpikir kayaknya kalau dulu punya income 10 juta tuh kayaknya gede banget. Nah tapi ternyata itu tuh sangat-sangat mungkin untuk dicapai gitu ya. Nah kalau kenapa kita bisa yakin bahwa 10 juta tuh bisa dicapai? Karena kita udah nyampe dulu ke 1 juta, kita udah nyampe dulu ke 2 juta, 5 juta, 8 juta, 10 juta. Nah akhirnya kita bisa naik tangga terus ya. Yang penting teman-teman udah ngerasain dulu gimana sih rasanya untung dari bisnis. Nah kalau ibarat sekarang teman-teman, ibaratnya modal kendalanya gitu ya. Ya ketika teman-teman dapat modal nih 10 juta, teman-teman langsung targetin, wah saya pengen punya langsung penghasilan 10 juta per bulan gitu kan. Modal 10 juta tapi ngasilin 1 juta aja belum pernah gitu ya. Jadi ya ibaratnya teman-teman bakal apa ya, nanti ketika nggak nyampe target langsung ngedown gitu ya, ketinggian dengan ibaratnya kapasitas teman-teman yang baru mulai. Ibaratnya bayi gitu ya, pengen langsung bisa jadi juara lari gitu. Ini padahal masih bayi nih, ibaratnya ngerangkak aja belum bener gitu kan, jalan aja belum bener, udah pengen jadi juara lari gitu. Nah itu ya tentu ibaratnya sangat sulit ya, kecuali Anda adalah bayi ajaib gitu. Ya kecuali Anda adalah bayi ajaib ibaratnya yang punya kemampuan baru lahir gitu ya, langsung bisa lari kencang, ya itu mungkin beda cerita ya. Tapi ya kalau Anda ibaratnya mengharapkan sesuatu teknik-teknik yang ajaib gitu ya, ya Anda akan kecewa sendiri ya. Karena kalau saya pribadi sekarang udah mengalami teman-temannya ketika memulai bisnis, ya kita coba deh lebih realistis aja gitu. Ketika baru terjun, ya nggak usah ibaratnya kita pengen langsung ada di level 10, level 1 dulu ya, nikmatin prosesnya. Karena kalau ada yang bilang gitu ya, sukses itu adalah suka berproses. Nah kalau teman-teman nggak suka dengan prosesnya, ya teman-teman nggak akan ngedapetin hasilnya. Oke? Jadi hal yang teman-teman lakukan adalah teman-teman harus suka berproses. Nah sekarang pertanyaan, Bang Nia saya pengen mulai bisnis, kira-kira saya pengen nggak pakai modal gitu. Nah banyak nggak bisnis yang nggak pakai modal? Banyak gitu. Tapi pertanyaannya gini, kalau misalnya sekarang Anda udah mulai terus nggak ada peningkatan, jualannya masih sepi-sepi aja gitu kan. Nah Anda udah mulai nih coba dagang barang, misalnya Anda punya ide mau jualan sepatu, Anda cari sepatu, Anda dagang. Pertama rame, kesini-kesini sepi.
udah gitu nyerah. Banyak kayak gitu, banyak ya. Dagang rame, sepi, nyerah gitu kan. Nah, kenapa sih banyak orang yang jualannya awalnya rame terus sepi? Yes, karena mereka nggak paham ilmunya gitu ya. Mereka nggak paham ilmunya. Makanya kalau Anda baru mulai, jangan buru-buru, ibaratnya Anda pengen langsung nyetok barang banyak gitu. Ya, cobalah Anda belajar jualan dulu ya. Belajar jualan yang benar. Kalau Anda udah paham ilmu jualan, Anda udah paham ilmu marketing gitu ya, cara ngedatengin traffic, Anda udah tahu cara teknik closing gitu kan. Anda ibaratnya udah bisa jualan lah ya. Itunya Anda harus bisa jualan dulu gitu. Kalau mau laris jualannya, Anda harus naikin skill jualan. Jangan Anda pengen jualannya laris tapi Anda nggak mau naikin skill jualan, yaitu sampai kapanpun Anda jualannya bakal segitu-segitu aja. Jadi tentu kalau pengen jualannya laris, Anda harus kuasai skill yang namanya jualan ya. Nah, saya tidak menyarankan gitu ya Anda ibaratnya berbisnis langsung modal gede seperti tadi gitu. Karena misalnya gini, Anda punya modal duit 3 juta gitu ya, tapi Anda belum pernah bisnis. Ya 3 jutanya bakal habis gitu ya. 3 jutanya bakal saya bilang 3 jutanya tuh bakal kayak kebuang sia-sia gitu ya. Nah, makanya saya menyarankan Anda mulainya dari sistem ibaratnya dropship ya. Kalau Anda baru mulai, cobalah Anda dropship dulu. Dropship. Tapi carilah, menurut saya pribadi ya, carilah ibaratnya orang yang sudah berhasil di sistem dropship tersebut. Anda belajar dari dia gitu. Anda pahami materinya, Anda praktekkan ilmunya. Nah, kebanyakan orang juga udah dapat nih orangnya ya yang mau ngajarin. Ibaratnya udah dikasih ilmunya. Begitu udah dikasih ilmunya, cuma dibilang doang gitu ya. Doang. Kok ilmunya simpel banget sih? Ya banyak ibaratnya yang mereka gitu ya yang menganggap kalau mau sukses tuh ilmunya harus yang ribet-ribet gitu. Padahal orang-orang yang berhasil, semakin simple ilmunya, semakin mudah ibaratnya dipraktekkan. Asalkan kita konsisten melakukannya, kita pun akan berhasil gitu. Nah, banyak orang yang ibaratnya mikirnya ribet. Gini nih, dikasih ilmu yang ribet, pusing katanya, nggak ngerti. Dikasih ilmu yang simple, kok gitu doang. Jadi kan serba salah gitu ya. Kalau misalnya ada orang yang mau ngajarin tapi respon muridnya seperti itu gitu. Nah, sekarang kalau misalnya Anda pengen belajar dari orang yang udah berhasil, Anda jadilah orang yang coachable gitu ya. Jadilah orang yang bisa dipimpin gitu kan. Nah, ibaratnya gini, kayak saya gitu teman-teman ya. Saya dulu awalnya jadi dropshipper juga. Awalnya dari seller juga gitu ya. Sekarang gini, misalnya saya pengen menggarap sebuah produk baru. Sebelum saya ibaratnya stok produk dan ibaratnya menjadi distributor atau ibaratnya menjadi produsen, saya biasanya akan coba jadi dropshipper atau reseller dulu. Kalaupun ada biaya joinnya, itu saya bakal ikutan ya. Nah, saya bayar sampai saya paham ilmunya. Nah, begitu saya udah paham ilmunya, nah dan saya kira-kira wah ini saya bisa nih. Nah, baru deh saya ibaratnya nyetok produk yang banyak. Nah, kalau sekarang teman-teman ibaratnya nyetok produk dulu tapi nggak bisa jualannya, yang ada apa? Stok numpuk. Ya, makanya mulailah dari dropshipper dulu, mulai dari reseller dulu. Nah, sekarang ini daripada sekarang Anda mikirin modal gitu kan. Saya bisnis harus modal 3 juta, harus modal 10 juta gitu kan. Nah, kenapa sih Anda nggak coba join dropship aja gitu ya? Anda ibaratnya ngedropship barang gitu kan. Anda ibaratnya Anda ibaratnya bisa mencari supplier yang ibaratnya tuh menyediakan jasa dropship gitu kan. Dan ibaratnya Anda bisa mencari supplier yang mau ngajarin cara jualannya gitu kan ya. Nah, kalau misalnya sekarang Anda takut gitu, wah itu tapi kan bayar bang. Sekarang mending mana Anda bayar ibaratnya cuma puluhan ribu atau ibaratnya ratusan ribu daripada Anda sekarang rugi jutaan gitu. Anda boleh pilih sendiri ya, Anda boleh pegang omongan saya nih ya. Anda coba ikut dropship gitu ya, bayar puluhan ribu ya. Contoh lah gini, kalau misalnya Anda udah tahu kan saya menawarkan peluang info join di digitalprintingid.com gitu ya. Itu join dropship saya itu modalnya cuma 99.000. Anda coba bisnis modal 3 juta gitu ya. Dengan Anda ibaratnya join dropship yang ibaratnya saya buka di digitalprintingid.com modal 99.000. Anda coba deh, kira-kira ketika Anda nyetok produk 3 juta sama Anda ibaratnya join di dropship saya gitu ya, kira-kira lebih cepat mana gitu barangnya laku ya. Kira-kira lebih cepat mana? Sekarang Anda punya ide bisnis yang lain-lain gitu ya, yang ibaratnya ada di kepala Anda gitu kan. Anda stok produk banyak 3 juta. Kira-kira lebih menghasilkan yang mana? Ya. Kenapa di sini saya bilang Anda harus bandingkan? Ya supaya Anda tahu gitu salahnya di mana.
ketika ibaratnya kita modal cuma 99.000 nih ya. Ini Anda join nih ke digitalpinai.com gitu kan, modal cuma 99.000. Nah, ketika Anda ibaratnya dapat penjualan, itu minimal margin Anda itu 50.000 ya. 50.000 paling kecil 30.000 itu kalau ibaratnya Anda banting harga banget tuh 30.000 ya. Nah, Anda ibaratnya jualan 3 produk aja Anda udah balik modal ya. Anda ada resiko nggak kira-kira? Yes, nggak ada gitu. Masa sih ibaratnya Anda kalau misalnya ngikutin materi yang diajarin, ada prakteknya serius, jualan 5 piece aja ibaratnya masa sih nggak bisa 10 piece gitu kan? Rata-rata gitu ya reseller saya itu udah bisa jualan sampai ya 50 piece gitu kan, 100 piece, 200 piece itu udah bisa gitu jualan sebanyak itu ya. Malah ibaratnya kalau misalnya Anda lebih expert lagi, Anda berani pakai iklan berbayar, itu Anda bisa ibaratnya iklan sampai menghasilkan penjualan ribuan piece per bulannya ya. Nah, sekarang ini Anda coba ibaratnya Anda join segitu 99.000 gitu ya. Terus Anda jualan 50 piece, itu Anda udah dapat untungnya lumayan. Sekarang Anda misalnya modal 3 juta gitu ya. Anda udah yakin nih misalnya beli kemasan, beli stok produk gitu kan ya. Lalu misalnya Anda packing. Nah, modal Anda itu bakal numpuk nanti di barang ya. Modal Anda bakal numpuk di barang. Nah, lalu misalnya Anda ada penjualan, oke, Anda dapat untung. Anda dapat penjualan, Anda dapat untung. Tapi kalau gimana misalnya Anda udah nyetok 3 juta tapi ternyata Anda cuma bisa jualan 5 atau 10 piece doang gitu ya dalam sebulan. Itu Anda bakal numpuk stok yang sisanya tuh nggak kejual. Yang tadinya dikiranya bakal dapat untung, malah untungnya tuh baru dikit, sisanya tuh nggak kejual gitu. Nah, sementara kalau Anda ibaratnya join di digitalpinai.com ya, itu Anda ibaratnya misalnya cuma mampu jualan 5 atau 10 gitu ya. Itu sebenarnya udah kayak apa ya, nggak praktek banget lah dengan materi yang diajarin ya, jualan 5 sampai 10 tuh. Anda jualan 5 sampai 10, terus Anda ibaratnya nggak ada penjualan lagi. Anda kira-kira rugi apa? Yes, nggak ada gitu. Nggak ada, ibaratnya modal Anda yang mendem. Kalaupun misalnya Anda udah jual 5-10, Anda udah balik modal gitu kan. Ya malah lebih ya. Anda bisa lihat lah testi member digitalpinai.com ya. Kalau misalnya Anda tidak stok barang, Anda ibaratnya ya bisa fokus keuntungannya buat jualan aja. Di awal nggak usah pakai iklan berbayar, nggak apa-apa. Jualan. Nah, nanti begitu ada untung, Anda untungnya bisa dipakai buat iklan. Jadi Anda keuntungannya nggak ke stok barang, fokusnya iklan sampai nanti ibaratnya omset Anda dari ya misalnya cuma 100.000 omset Anda ya, naik 1 juta, 10 juta, 100 juta ya. Itu karena Anda bisa iklan berbayar. Nah, jadi intinya kalau Anda sekarang berbisnis tuh mikirnya modal. Misalnya mau bisnis modal 3 juta, modal 10 juta, coba deh Anda bisnis modal 99.000 gitu. Ya, bisa nggak? Kalau Anda bisnis yang modal 99.000 aja nggak bisa, gimana Anda mau bisnis yang modalnya juta-juta gitu? Gitu aja prinsipnya ya. Nah, sekarang gini, kalau misalnya Anda pengen gitu ya, bisa sampai nanti Anda di tahapan nyetok produk sendiri. Ya, kalau misalnya Anda ibaratnya tekun nih di bisnis yang modal 99.000 gitu ya, ya tentu Anda bisa nyampe ke sini gitu. Nah, kalau misalnya Anda sekarang pengen modal 3 juta tapi ibaratnya ngelewatin tahap yang tanggal 1 aja itu Anda nggak kuat gitu. Kayak aduh mau posting males, aduh pengen pengen ngedesain kayaknya sibuk banget. Nah, kalau Anda di sini aja nggak kuat ngelewatin prosesnya gitu ya, hal-hal sepele nih nggak pakai modal gitu kan, kayak cuma posting, kayak cuma ibaratnya update status, kayak cuma ngedesain. Nah, di sini Anda punya modal gitu 3 juta ini ya, Anda ibaratnya sia-sia aja gitu. Apalagi kalau Anda modalnya minjem gitu ya, Anda bakal stres, penghasilan belum ada tapi harus ngembalikin duit. Makanya joinlah ibaratnya bisnis yang modalnya minim. Sekarang Anda ada yang bertanya, kenapa sih bisnis harus ada modalnya, harus bayar? Saya bilang, kalau Anda ibaratnya bayar 99.000 aja gitu ya, masih kayak mau ngeluarin duit 100 juta gitu, mending Anda gak usah bisnis gitu. Ya kayak gini ya, kalau misalnya kita sebenarnya kita pengen bisa gitu ya ibaratnya mendapatkan penjualan yang banyak. Kita sebagai orang penjualan tuh nggak boleh pelit. Misalnya contoh lah teman-teman lihat kalau sales yang jago gitu ya, dia kayak nge-treat customernya tuh nggak pelit. Misalnya nge-service gitu ya, diajak makan, diajak ketemu di tempat yang bagus. Itu pakai modal nggak sih? Kira-kira kita bayarin orang gitu ya,
klien kita makan, itu kira-kira lebih nggak sih dari 99.000 saya nanya? Yes, lebih. Kalau misalnya Anda nge-treat orang gitu ya, ibaratnya nge-service orang supaya orang itu nyaman dengan Anda dan akhirnya mereka mau transaksi dengan Anda, ya tentu itu pun pakai modal gitu. Kalaupun misalnya nggak pakai modal gitu ya, ya mereka nggak akan percaya gitu kan. Mereka kayak apa sih ini orang gitu kan, pelit banget gitu kan. Nah, orang akan pelit kepada Anda kalau Anda juga pelit kepada orang itu. Nah, kalau Anda ibaratnya nggak pelit, ya Anda pun akan ibaratnya mendapatkan hal yang sama gitu ya. Sekarang gini, Anda kayak mau diajarin nih sama orang ya, mau diajarin ibaratnya dikasih ilmunya, dikasih materinya, tapi Anda ngeluarin 99.000 aja kayak apa ya, kayak ruginya tuh kayak rugi 99 juta gitu kan. Banyak yang kayak gitu ya. Kayak kalau saya gitu ya, kalau saya ada nih, saya join reseller gitu ya, itu bayarnya per bulan 500.000 teman-teman ya, per bulan 500.000. Itu saya nggak takut rugi. Kenapa? Ya karena saya tahu gitu, saya pasti dapetin sesuatu gitu. Nah mungkin teman-teman gitu ya, kalau sekarang ibaratnya mau naik ke level yang lebih lagi, misalnya sekarang 99.000 pengen naik ke ibaratnya ke komunitas yang bayarnya lebih mahal lagi, ya tentu itu teman-teman nggak akan bisa gitu ya kalau misalnya nggak ngelewatin yang di bawah dulu. Sekarang gini, kalau teman-teman bisa gabung ke komunitas yang bayarnya tuh pada mahal gitu, misalnya ada nih komunitas ya yang bayarnya tuh per bulan 1 juta, kira-kira teman-teman dapetin koneksi atau ibaratnya network yang bagus nggak sih? Yes, teman-teman bakal dapat network yang bagus. Logikanya gini, orang yang mampu bayar 1 juta per bulan itu penghasilannya pasti udah di atas itu gitu, ya nggak sih? Ya, jadi kalau sekarang teman-teman ibaratnya pengen mulai bisnis tapi masih yang ngerasa kayak gitu aja gitu, takut nggak punya modal gitu kan, atau ibaratnya nggak bisa mulai karena nggak punya modal. Nah itu udah ada solusinya ya, udah ada solusinya teman-teman. Pertanyaannya sekarang mau atau enggak gitu ya. Nah kalau misalnya sekarang ada pertanyaan soal misalnya ya, Bang saya pengen join nih Digital Printing ID tapi saya masih ragunya bla bla bla, atau saya pasti pengen tapi saya ada kendalanya bla bla bla, ya coba komen aja ya, nanti bakal saya jawab ya apa sih pertanyaan teman-teman. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Nanti video selanjutnya saya akan coba menjawab pertanyaan teman-teman gitu ya. Oke, mungkin gitu aja. Kita ketemu di next video.